Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun, tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitasnya oleh kualitas guru yang di bawah rata-rata standar nasional. Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kemajuan bangsa, kita tentu menyadari betapa pentingnya kualitas pendidikan khususnya di tingkat sekolah dasar. Pada jenjang ini, peserta didik tidak hanya belajar membaca dari berhitung, tetapi juga mulai membentuk cara berpikir, sikap, serta memahami nilai-nilai kehidupan. Namun, dalam praktiknya, kualitas pendidikan dasar di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup serius. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kompetensi guru. Masih banyak guru sekolah dasar yang belum memperoleh pelatihan profesional secara berkelanjutan, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetisi dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selain itu, supervisi dan evaluasi terhadap praktik pembelajaran di kelas juga masih terbatas, sehingga proses peningkatan mutu pembelajaran berjalan kurang optimal. Di sisi lain, implementasi kurikulum yang berlaku seringkali belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi kurang menarik, tidak kontekstual, dan kurang mampu membangkitkan minat serta motivasi belajar siswa. Pendidikan dasar di Indonesia masih menekankan hafalan dan pencapaian nilai akademik, dengan kurikulum padat dan ruang terbatas untuk kreativitas. Rasio guru sampai dengan siswa yang belum ideal turut menghambat efektivitas belajar. Sebaliknya, di negara maju fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kerjasama, didukung pelatihan guru yang berkelanjutan dan fasilitas memadai. Indonesia berpeluang mengambil hal positif dari sistem internasional tanpa kehilangan identitas lokal. Melihat pentingnya pendidikan dasar dalam sistem pendidikan nasional, upaya peningkatan mutu pendidikan di jenjang SD perlu menjadi prioritas. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana dan prasarana, penguatan kurikulum yang konseptual, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Indonesia saat ini berada di posisi ke-6 terakhir dari 79 negara yang disurvei. Barang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia. Akhirnya kita minta bagaimana solusinya. Oke, kita masuk ke target audiens yang dimana terbagi menjadi dua. Yang pertama ada di tahap internal dan juga eksternal. Dua belah pihak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal yang ada pada di lingkungan sekolah. Yang pertama ada guru, yang dimana guru mencakup pada sekolah sebagai mengajar dan juga staf sekolah sebagai para karyawan yang mengajar juga pada para siswa dan juga kepala sekolah yang ada di lingkungan sekolah, dan juga kepada pihak eksternal yang ada di lingkungan sekitar, terutama faktor orang tua, yang dimana faktor orang tua itu sangat berpengaruh pada lingkungan sekitar kita, terutama keluarga dan juga tokoh masyarakat yang ada di kalangan luas di sekitar kita, di lingkungan kita, dan juga ada dinas pendidikan yang berada di masyarakat dan juga kalangan luas, terutama yang keempat juga ada media, di mana media ini berperan aktif gitu ketika kita mau menyampaikan sesuatu atau target-target yang bisa kita lihat di audiens bisa kita cangkup di beberapa
media Tiktok. Dan selanjutnya kita masuk pada strategi komunikasi dan sasaran strategis. Yang pertama adanya kampanye sosialisasi melalui media sosial, radio lokal, dan selebaran untuk menjangkau orang tua dan masyarakat, yang dimana menggunakan bahasa yang sederhana dan juga kontekstual agar mudah dipahami. Yang kedua juga ada papan informasi sekolah digital dan konvensional, di mana pasang informasi penting di tempat strategis sekolah, terutama balai desa, masjid, dan juga di grup WhatsApp orang tua. Kita masuk pada tahap sasaran strategis. Yang pertama adalah memperdayakan guru dan juga tenaga pendidik, seperti mempromosikan juga inklusivitas dan kesetaraan. Yang ketiga ada kolaborasi dengan stakeholder, dan kita masuk pada sasaran strategis, di mana meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat dan juga mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat. Kita masuk pada strategi saluran yang digunakan. Di sini kita menggunakan 3 saluran yang digunakan. Yang pertama ada Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Kita masuk pada Instagram. Yang pertama ada Reels pendek seputar kegiatan belajar yang menarik, seperti tips parenting selama 1 menit, dan juga yang kedua ada edukasi singkat untuk orang tua, peran dalam mendukung belajar anak, dan yang ketiga adanya kampanye singkat dengan mereka khusus. Oke, kita masuk selanjutnya ke key message. Yang kedua, di tahap ini kita bagi 2. Yang pertama ada key message dan juga sub message. Yang pertama, key message dapat membangun bangsa melalui pendidikan berkualitas. Dan yang kedua ada sub key message. Di sini pendidikan dasar adalah fondasi kehidupan. Mari kita membangun masa depan anak bersama. Setiap anak berhak atas pendidikan berkualitas tanpa terkecuali, dan juga orang tua dan guru adalah mitra masa depan. Saya di sini akan menyampaikan yaitu lini masa dari kegiatan kelompok kami, yang di tahap awal di bulan April fokus utama adalah pada pembentukan tim pelaksana, penyusunan timeline kegiatan, serta pembagian tugas, dan juga melakukan survei dan riset. Kemudian pada bulan Juni, fokus kita bergeser pada penyusunan anggaran dan kebutuhan logistik secara rinci dan sesuai dengan hasil observasi serta evaluasi sebelumnya. Terus di bulan Juli memasuki akhir, yaitu perencanaan evaluasi survei kepada peserta. Hasil dari survei ini akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan akhir yang mencakup seluruh proses perencanaan dari awal hingga akhir. Selanjutnya memasuki bulan Mei, kelompok kami akan masuk ke tahap penyusunan framework program, termasuk pembuatan flyer, instrumen, dan evaluasi. Bulan ini juga ditandai sebagai dengan komunikasi langsung dengan pihak sekolah dasar melalui wawancara dan observasi. Dari hasil komunikasi tersebut, kelompok kami akan menyusun materi edukasi yang akan menekankan pentingnya pendidikan berkualitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang budgeting dari kelompok kami. Yang pertama, untuk riset dan pembuatan konten dilakukan secara mandiri sehingga tidak memerlukan biaya. Kemudian untuk proses editing kami menggunakan layanan CapCut Premium sebesar Rp16.000. Selanjutnya untuk iklan media sosial kami tidak mengalokasikan dana karena memanfaatkan platform gratis dan jaringan yang tersedia. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk keperluan lain seperti transportasi, kuota internet, dan pencetakan materi yang mencapai Rp100.000. Kami juga menganggarkan sebesar Rp200.000 untuk konsumsi saat kegiatan brainstorming agar seluruh anggota tim tetap semangat dan fokus menyusunan perencanaan program. Dengan demikian, total hasil keseluruhan budgeting kelompok kami sebesar Rp316.000.
Sebagai kesimpulannya, kami ingin menyampaikan bahwa pendidikan dasar yang berkualitas adalah fondasi penting bagi masa depan anak-anak kita, sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Kami menyadari bahwa setiap jenis sekolah, baik lokal maupun internasional, memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing. Namun yang terpenting adalah bukan perbedaannya, tapi melainkan kualitas dari pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Kami dari pendukung SDGs 4, yaitu pendidikan berkualitas, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang sudah menyaksikan proposal proyek membentuk SDN yang unggul dan berdaya.